Jadi udah pasti si korbannya merasa kesakitan. Begitu sudah selesai, terus saya pulang. Nah, saya pulang waktu itu padahal masih jam berapa? Masih siang kok waktu itu. Terus di lampu merah ada orang ngamen biasa. Waktu saya kasih uang, si pengamennya biasa ngomong terima kasih ibu. Tiba-tiba pengamennya tuh melihat ke jendela belakang, terus dia ngomong dadah adek gitu. Terus ya udah gitu, padahal saya lagi sendiri di situ. Nama saya Dr. Stefani, saya dokter spesialis forensik di Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY. Dan di sini tugas saya memeriksa setiap jenazah yang masuk ke instalasi forensik. Kalau saya memang sudah tertarik dari waktu awal kuliah, itu awalnya karena saya ngelihat serial TV CSI, ngelihat gimana kok dokter spesialis forensik itu mereka bekerja untuk mencari keadilan bagi mereka yang sudah tidak lagi bisa bicara, yaitu orang yang sudah meninggal secara tidak wajar. Di instalasi forensik, ya monggo Pak mau lihat-lihat. Dan waktu itu juga waktu saya mulai masuk koas, kemanitraan klinik, waktu itu di Rumah Sakit Sukanto, Kramat Jati, itu saya malah makin seneng gitu. Di stase forensik itu stase favorit saya. Yang membuat saya tertarik di forensik karena pasiennya tenang, nggak banyak protes. Nggak sih, tapi karena memang saya tuh pengen memberi keadilan kepada mereka yang sudah nggak bisa bicara lagi. Kalau di sini saya sudah hampir 3 tahun bekerja di sini. Ya. Kalau di total dari tahun 2012 itu saya lulus kedokteran umum. Saya sempat magang juga di Rumah Sakit Sukanto. Setelah itu saya sempat juga ke Makassar, ke bagian forensik Unhas di sana. Sebelum saya melanjutkan pendidikan di forensik kedokteran di Undip, Semarang. Pemeriksaan pada jenazah itu yang ini, yang utamanya di sini. Waktu itu saya menangani kasus pertama, ya deg-degan gitu karena saya mau ngeliat ini benar nggak sih seperti yang saya lihat di film-film seri gitu. Dan ternyata memang berbeda dengan yang lihat di CSI. Di kenyataan di lapangan itu ya nggak secanggih yang di film-film seri gitu. Tapi justru itu letak menyenangkannya di situ. Kita harus teliti, memeriksa setiap bagian tubuh, melihat tanda-tanda kekerasan, terus juga kita harus punyai dasar pengetahuan ilmiah yang kuat. Jadi kita bisa menjelaskan ke penyidik apa sih dasar kita membuat kesimpulan ini, kenapa kita bisa menyimpulkan misalkan ini lukanya akibat kekerasan tajam, ini lukanya akibat kekerasan tumpul, ini ada indikasi ke arah keracunan gitu. Bedah jenazah, organ-organ tubuhnya nanti biasa kita periksanya di meja ini, sini, ya, dicuci dulu, dibersihkan, nanti diperiksa di sini, terus nanti ditimbang juga di sini. Akhirnya malah ya kesan pertamanya waktu saya pertama kali melakukan otopsi, waktu itu dengan supervisi juga sih di sana, ya deg-degan juga, tapi ya lama-lama terbiasa. Waktu itu kasus penemuan orang yang ada indikasi tidak pidana pembunuhan dan itu dibuang ke sungai. Waktu itu memang sudah sekitar 3-5 hari, jadi kondisi tubuhnya sudah membengkak dan waktu itu saya disuruh untuk yang udah kamu coba otopsi, nanti sambil kami supervisi, saya dibantu sama dokter-dokter senior di Rumah Sakit Sukanto waktu itu. Sini tempat alat-alatnya, ya ini alat-alatnya mirip alat-alat operasi, tapi juga ada alat untuk rekonstruksi buat menjahit jenazahnya setelah dilakukan pemeriksaan. Kemudian di sini juga ada lemari alat-alat khususnya ya di sini. Waktu itu mereka sebenarnya juga ngelihat saya kuat nggak nih menghadapi kondisi jenazah yang nggak selamanya datang dengan kondisi bagus gitu. Waktu itu sudah
udah bengkak, sudah banyak belatungnya gitu. Jadi waktu saya, tapi ya waktu itu alhamdulillah saya itu pas saya lakukan pemeriksaan ya biasa aja, karena saya anggap ini tuh kayak pasien saya gitu. Kalau misalkan pasien kan kita nggak selalu berharap mereka datang dan keadaan yang baik-baik saja gitu. Jadi ya udah saya tangani, saya anggap ini orang yang masih hidup, saya perlakuan sama, saya permisi, dan akhirnya ya lama-lama yang buat saya terbiasa itu. Dari orang yang sudah kita nggak tahu, kita cuma tahu orang ini ditemukan di sini ada indikasi tindak pidana atau mungkin sebelumnya ada riwayat dia bertengkar terus kena kerasan tajam atau kerasan tumpul. Karena waktu itu jenazah yang saya tangani itu udah busuk pun ya masih kuat sih waktu itu, alhamdulillah. Ya. Udah sampai ke bawah mimpi juga ya? Kalau ke bawah mimpi sih beberapa kali, tapi di mimpi pun nggak ada rasa takut, nggak ada rasa gimana, karena di mimpi itu ya saya ngerasanya kayak, oh ini saya mimpinya saya lagi kerja gitu. Ini ada pisau-pisau khusus, ini yang kita gunakan untuk organ, ada alat pengukur, terus juga ini gergaji untuk membuka rongga kepala atau memotong bagian tulang yang agak sulit. Sebenarnya kalau misalkan kasus yang berkesan sih banyak, tapi kalau buat saya itu sebenarnya saya paling ngerasa nggak kuat, misalkan saya harus, bukannya nggak kuat ya, ngerasa energinya itu kemakan sekali, misalkan saya diminta untuk identifikasi properti. Jadi misalkan kayak pada kasus kecelakaan kan mau nggak mau kadang-kadang korban itu ditemukan misalkan sedang membawa tas atau membawa barang di sekitarnya. Itu kan mau nggak mau harus saya periksa satu-satu. Nah, kalau saya periksa jenazah itu saya nganggap ini pasien ya udah gitu, saya periksa luka-lukanya. Tapi kalau properti itu saya seperti ngelihat kayak perjalanan orangnya itu sebelum meninggal gitu. Sebagai contoh waktu itu ada kasus kecelakaan seorang korbannya waktu itu kebetulan masih muda ya, masih sekolah. Saya harus periksa tas ranselnya, dan itu saya ngeliat kotak pensilnya, saya lihat buku-buku pelajarannya, saya ngeliat ada kertas ulangan yang nilainya jelek yang dia sembunyikan dasar tasnya, ada uang sakunya dia, ada handphonenya. Terus saya langsung kepikir, ya anak ini begitu dia berangkat sekolah pagi-pagi itu dia nggak kepikiran itu akan jadi hari terakhirnya dia gitu. Dia masih pikir ya mungkin dia mikir udahlah ini ulangan saya sembunyiin aja gitu. Terus ada uang sakunya, mungkin setelah itu dia mau jalan-jalan kemana. Terus ada buku pelajarannya, dia ngalamin hari-hari biasa. Apalagi misalkan kasusnya itu kecelakaan yang agak besar ya, waktu itu yang korbannya banyak. Ini Yun Sewu saya nggak bisa jelaskan detail, tapi waktu itu saya periksa satu tas karena waktu itu korbannya banyak. Dan saya ketemu baju sama sepatu bayi. Dan itu begitu saya meriksa properti itu ya, maksudnya saya langsung mau nggak mau kan saya kayak ngeliat ceritanya si orang ini gitu. Jadi yang berkesan sebenarnya kok saya memeriksa barang-barangnya korban gitu. Kemudian di bawah ini ada kit DNA. Ini untuk kasus-kasus khusus yang memerlukan kita mengambil sampel DNA. Tuh. Kemudian terakhir di belakang sini nah ini ada perisir penyimpanan jenazah, ada 4 space-nya ya di sini. Kalau sebab kematian tergantung dari kasusnya. Misalkan sudah jelas ada kekerasan yang mengenai organ vitalnya korban, misalkan bagian kepala atau di bagian dada, itu saat itu saya sudah bisa menentukan sebab kematiannya. Tapi misalkan memerlukan pemeriksaan penunjang, misalkan korban yang diduga keracunan, itu memang kita harus merujuk ke bagian laboratorium forensiknya Polri juga gitu. Jadi itu perlu waktu lebih lama. Jadi biasanya ambulan itu berhenti di sini, akan berhenti di sini, terus nanti dibuka di sini. Ini jenazahnya akan dibawa ke sini. Nah, andai kata mau langsung dilakukan pemeriksaan, nanti langsung dibawa ke ruang otopsi.
Tapi misalkan pada kasus misalkan Mr. X atau menunggu persetujuan keluarga, jenazah akan disimpan dulu di freezer. Kalau cara kematian itu memang itu wewenangnya dari penyidik kepolisian. Yang kami lakukan di sini, kami melihat ini ada indikasi tindak pidana nggak. Sebagai contoh, waktu itu saya pernah menangani kasus ada yang diakuinya itu si perempuan ini itu meninggal di kamarnya. Jadi ceritanya tuh si perempuan ini itu di satu rumah cuman sama anak kecil. Gak lama ada temennya datang gitu. Terus soalnya temennya bilang, itu kayaknya si mbaknya ini tadi katanya sakit pernafasannya kumat. Udah ya biar tidur dulu gitu. Nah waktu dibawa ke bagian forensik, kelihatan ada luka-luka yang menunjukkan oh ini kayaknya ada tanda-tanda penganiayaan di sini, dan jelas sekali gitu di situ. Dan kami mengomunikasikan itu ke bagian penyidik. Nah kemudian yang tadinya hanya diperiksa dikira oh ini meninggal karena sakit gitu. Ya tugas kami kita lihat sesuai kok dilihat dari ceritanya ditemukan di sini tidak ada saksi. Itu ada luka-luka di sini, kira-kira memerlukan pemeriksaan lebih lanjut atau enggak, ada indikasi ketidakpidana atau enggak. Jadi ya kurang lebih itu ruangan di instalasi forensik. Jadi kita melihat traumatologi, kita ngelihat pola perlukaannya, terus juga misalkan tanatologi itu ilmu untuk melihat perubahan di tubuh orang yang sudah meninggal, misalnya dari dia meninggal, dia mulai menggembung tubuhnya sampai jadi kerangka. Tanatologi itu untuk memperkirakan sebab kematian, memperkirakan lama waktu kematian biasanya. Nah, jadi penemuan jenazah itu waktu itu di tanah kosong. Waktu itu nggak ada saksinya juga, nggak ada yang ngelihat orang ke situ karena itu daerahnya memang sudah jarang ada orang di situ. Dan ketika dibawa ke bagian forensik itu ketemu luka-luka yang mengesankan orang ini lukanya ini nggak mungkin dia bikin sendirilah, nggak mungkin karena dia jatuh gitu. Maksudnya polanya itu tidak sesuai dengan kata kita bilang orang ini jatuh, orang ini mungkin tabrakan atau gimana gitu. Dan ketika itu kita memberi masukan ke penyidik dan akhirnya setelah identitasnya si korban ini ditemukan, alhamdulillah kasusnya terungkap gitu. Karena yang tayang bersama korban itu ternyata memang pelakunya. Oh waktu itu pernah sekali, waktu itu karena waktu itu belum mulai untuk IKTP ya. Jadi waktu itu saya ketemu korban, itu jenis kelaminnya laki-laki, dia ditemukan di emperan toko. Terus waktu itu juga agak kesulitan juga loh, ini nggak bawa identitas, nggak bawa KTP, nggak bawa apa. Tapi di sampingnya orang itu dia bawa tas ransel. Nah waktu itu bawa tas ransel, isinya cuman ada baju, ada uang sedikit, sama ada buku. Nah saya mikir kayak buku catatan gitu, saya mikirnya tuh loh kayaknya buku catatan ini deh, mungkin dia nyatet sesuatu yang penting atau gimana. Waktu itu saya sebelum saya membuka atau saya ngutak-ngatik barang-barang korban kan pasti saya permisi dulu, saya bilang Pak nyuwun sewu, ini saya periksa bukunya ya, maaf misalkan ada catatan yang personal, tapi ini saya coba cari kira-kira ada nggak yang nomor telepon atau alamat yang bisa dihubungi. Dan benar waktu saya buka itu memang saya nemukan ada ya beberapa lah dia nulis perasaannya dia yang waktu itu mengarah ke rasa sakit hati lah sama seorang. Tapi saya juga ketemu ada nomor telepon, waktu itu nomor teleponnya perempuan. Kemudian saya kasih ke bagian administrasi untuk dihubungi, siapa tahu perempuan ini kenal lah sama orang dengan ciri-ciri seperti ini. Akhirnya ditelepon dan benar si perempuan ini memang kenalannya si laki-laki ini. Akhirnya dari perempuan ini si laki-laki ini bisa
ditemukan juga keluarganya dan alhamdulillah bisa dikembalikan ke keluarganya dan dimakamkan dengan layak. Andai kata ada kekerasan di jaringan lunak atau ada penyakit, itu tidak bisa disingkirkan. Ya misalkan jenazahnya sudah berupa kerangka, di bagian kerangkanya itu ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, dan kita bilang apa adanya ke polisinya. Di bagian kerangka ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Jadi prinsipnya kalau di forensik itu, kalau kita tidak melihatnya dalam tubuh jenazah, ya kita nggak boleh bilang if we don't see it, don't say it. Andai kata pun saya istilahnya yang tidak didatangi ya oleh korban, itu biasa kalau nggak dia mau berterima kasih, ya kadang dia merasa saya bisa menolong dia lebih lanjut lagi. Kalau yang sering itu, misalkan saya menghadapi korban yang meninggalnya itu, saya tahu itu pasti dia kesakitan banget sebelumnya, atau dia benar-benar nggak berdaya. Nah, itu kalau yang berterima kasih itu yang tadi itu yang saya cerita, yang ketemu buku catatan itu. Setelah itu kan saya istirahat waktu itu malam, udah tidur. Terus tahu-tahu antara saya ngasih liring-liring gitu, saya ngerasa kok ada yang berdiri gitu di sebelah tempat tidur saya. Waktu itu kan saya masih berdiri di kamar jaga. Saya kira teman saya, tapi waktu saya lihat ke atas, loh kok nggak pakai baju jaga, pakai bajunya itu baju santai biasa gitu. Saya lihat mukanya, saya pernah lihat tapi di mana ya? Terus saya ingat, loh ini kan yang tadi korban yang saya periksa tadi gitu. Cuman dia nggak marah, nggak apa, dia cuma lihat saya, senyum, terus jalan nembus tembok gitu. Tapi saya begitu ya udahlah gitu. Saya mikir, oh ya udah, mungkin cuma mau terima kasih aja. Tapi kalau yang ngikut minta tolong ya ada sih. Itu yang lihat bukan saya, malah waktu itu yang lihat orang lain. Jadi waktu itu saya habis nanganin kasus ya, maaf ya, kasusnya itu agak sensitif, yaitu kasus pengguguran kandungan. Saya menangani janin itu, dan saya tahu waktu itu memang si korban ini ada kesulitan lah saat melahirkannya ini gitu. Jadi udah pasti si korbannya merasa kesakitan. Begitu sudah selesai, terus saya pulang. Nah saya pulang waktu itu padahal masih jam berapa? Masih siang kok waktu itu. Terus di lampu merah ada orang ngamen biasa. Waktu saya kasih uang, si pengamennya biasa ngomong terima kasih ibu. Tiba-tiba pengamennya tuh melihat ke jendela belakang, terus dia ngomong dadah adek gitu. Terus ya udah gitu, padahal saya lagi sendiri di situ. Kalau udah gitu ya saya cuma ngomong, ya udah, saya bilang mau di situ dulu ya udah nggak apa-apa, tapi jangan nggak boleh ikut pulang ya, saya bilang gitu. Terus saya bilang ibu udah nggak bisa bantu kamu lagi. Nah makanya setiap kali saya selesai menangani jenazah, pasti kan akan saya doakan semoga jenazah ini bisa mendapatkan keadilan, terus juga bisa tenang. Tapi saya juga bilang, bapak, ibu atau adik, saya cuma sampai di sini ya nolongnya ya, sudah nggak bisa nolong lebih lanjut lagi. Udah selesai diotopsi, sudah dapat sebab kematiannya. Nanti saya kasih ke polisi, selanjutnya nanti kita serahkan ke penyidiknya ya. Sama-sama berdoa aja ya, semoga kasusnya selesai dengan baik, biar tenang, biar dapat keadilan. Itu saya selalu ngebiasakan diri untuk ya nggak ngomong secara terdengar, tapi ngomongnya tuh ngebatin aja gitu ke jenazahnya itu. Kalau minta tolong itu pernah sekali, yang benar-benar dia minta tolong itu sampai banget sampai bikin suara gitu pernah. Saya sih bukan yang sensitif ya, saya bukan indigo atau semacamnya, tapi kadang-kadang misalkan frekuensinya sama ya, saya ngerasa, saya ngedengar, atau kadang ngelihat juga sekilas. Nah waktu itu memang si korbannya ini tanpa identitas dan ada tanda penganiayaan yang jelas sekali di tubuhnya. Terus waktu itu untuk mencari si pelakunya ini polisi agak kesulitan karena
datanya tuh nggak ditemukan di mana-mana gitu, nggak ada laporan orang hilang, terus juga semacamnya. Terus waktu itu saya tidur di kamar jaga karena sudah malam sekali. Terus tiba-tiba saya dengar suara kayak, kok saya sih dengarnya tuh kayak suara burung cicit tuh, cicit gitu. Padahal waktu itu posisinya saya di ruang tertutup. Kalau burung kan pasti ada suara kepaan sayapnya gitu. Tapi ini nggak ada kepaan sayap, nggak ada apa. Dan di ruangan itu cuma saya sendiri gitu. Saya bilang, ya apa, saya udah ngerasa, oh ini mungkin mau komunikasi. Udah ya, saya udah nggak bisa nolong kamu lagi. Saya bilang, tadi udah selesai tugas saya di bawah. Misalkan mau komunikasi, ya udah, tapi monggo, tapi jangan ganggu ya, gitu. Saya udah benar-benar nggak bisa nolong kamu lagi. Malah kedengaran lagi, cicit, gitu. Terus saya bilang, iya, saya sadar. Waktu saya bilang, saya tahu waktu itu kamu pasti kesakitan sekali sebelum meninggal, kamu pasti ketakutan sekali. Tapi benar, saya udah nggak bisa nolong kamu lagi. Tugas saya sebagai dokter udah selesai. Kan tadi udah otopsinya kita lakukan, sebab kematiannya kamu sudah kita dapatkan. Saya bilang, ya udah kita serahkan ke polisi ya. Udah yang tenang, kita tunggu aja. Atau kita sama-sama berdoa. Masih kedengaran lagi. Akhirnya ya udah, saya tinggal ke depan aja. Waktu dari kecil memang kok dari pihak bapak ibu memang beberapa ada yang mempunyai kelebihan lah untuk melihat, untuk merasakan, atau lebih peka lah untuk terhadap mereka yang ada di dimensi lain. Tapi kalau frekuensinya sama ya kadang ngerasa juga gitu. Waktu kecil itu saya pernah punya pengalaman yang pertama kali saya ingat itu ada tante di sebelah rumah. Itu yang misalkan saya lagi main di halaman, itu pasti tante itu ngawasin saya gitu dari balik pagar gitu kan, maksudnya pagarnya kan masih rendah-rendah. Nah, satu kali tantenya itu meninggal karena sakit, tapi bapak ibu saya nggak ngasih tahu saya karena takut saya sedih. Karena waktu itu saya juga masih belum sekolah, malah masih kecil sekali. Nah, satu kali ibu saya tuh ngajak saya main di halaman rumah. Sama ibu saya lagi mau difoto gitu, oh nih adik lagi main gitu. Tiba-tiba tuh saya nunjuk ke sebelah, ibu itu ada tante gitu. Terus ibu ngeliat apa, mungkin orang lain yang mau beli rumah terus ngeliat apa gimana. Ibu saya ngeliat nggak ada siapa-siapa, sampai ditengokin sama ibu saya gitu. Terus saya bilang, mana tantenya? Itu ibu, ada tante di situ, saya bilang gitu. Ya ibu saya waktu itu positive thinking aja, mungkin mikirnya oh mungkin tantenya mau pamitan. Dan waktu saya udah mulai ngerti, ibu saya tuh ingin ngejelasin ke saya, yang namanya mereka yang ada di dimensi lain itu pasti ada. Yang penting kita jangan nantang, dan juga kita jangan sok jago, gitu. Kita jangan niat jahat ke mereka. Ya kita itu berdampingan aja. Andai kata sesekali bersinggungan, sekali ngelihat, ngedengar, ya udah biarin aja gitu. Tapi misalkan kita niatnya nggak ada niat jahat, terus merekanya mau ada niat ganggu, ya kita berhak buat negur, loh kamu kenapa kok jahil, kamu kenapa kok gangguin saya, kan saya nggak ada niat jahat sama kamu gitu. Jadi ya itu sih yang saya pegang nasihat dari ibu saya. Kadang mungkin karena itu ya saya waktu dari kecil kan sama bapak ibu saya nggak dibiasakan untuk nonton film horor gitu. Jadi waktu saya sudah kuliah pun kadang saya nggak sadar gitu. Misalkan waktu itu pernah juga saya ada ngelihat kayak semacam penampakan ya, waktu itu kebetulan saya pas lagi di gunung. Itu lucunya teman-teman saya tuh pada lari ketakutan, tapi saya masih nggak sadar gitu, loh ini apa gitu. Mas saya deketin, akhirnya begitu saya sadar, oh ini kayaknya yang itu deh, nyoba komunikasi lah yang di dimensi lain itu ya. Saya cuma mikir, oh, terus saya ngomong, oh ya udah, kami numpang di sini sebentar ya, gitu. Sudah saya tinggal, gitu. Tapi bukan berarti saya sengaja nantang ke tempat yang angker gitu, enggak. Karena saya mikirnya kan ya, mereka kan kayak kita juga, gitu. Andai kata kita punya rumah, kita lagi tenang-tenang di situ, tahu-tahu ada orang masuk bikin ribut, bikin gaduh, manggil-manggil kita, ya kita marah, gitu.
ya kadang nggak nyaman aja, misalkan korbannya saya bilang tadi, korban yang meninggalnya dia nggak wajar dan dia menderitanya saya tahu dia menderita banget sebelum dia meninggal itu, kadang nggak tahu, saya nggak bisa ngejelasin, tapi energinya kayak beda aja gitu. Jadi habis itu saya ngerasa nggak nyaman, ngerasa kayak gimana ya, kayak nggak ada perasaan aja gitu waktu saya memeriksa ini gitu. Tapi lebih ke ya ampun, kok ada ya orang setega ini, manusia setega ini menyakitin orang sampai meninggal kayak gini gitu. Tapi lebih ke itu, mungkin lebih ke empati mungkin saya ke korban gitu. Tapi kok sampai yang diteror sampai gimana sih ya, alhamdulillah enggak. Waktu pertama kali komunikasi itu karena nggak sengaja sih, karena waktu itu kan saya masih kecil, jadi nggak terlalu ingat juga ngeliat, ini cuma ingat ngeliat tantenya itu. Tapi setelah saya mulai ngerti, ya waktu itu paling pas di sekolah sih, pas saya SD, ada yang manggil-manggil saya waktu itu, padahal saya tahu waktu itu ruangan kelasnya itu udah kosong. Ya saya cuma ingat aja ajaran dari ibu saya gitu, iya kamu nyoba komunikasi ya, ya udah ya cukup ya sampai sini ya, jangan ganggu ya, saya kan nggak ganggu kamu, saya bilang gitu. Jadi ya nggak apa, waktu itu memang diajarin sama ibu saya, oke, kita manusia, kita lebih punya badan, kita bisa dikatakan lebih lengkap lah daripada yang dimensi lain. Tapi bukan berarti kita boleh nantang, bukan berarti kita ujuk-ujuk saya nantangin buat apa gimana gitu, ya jangan gitu ya, bilang aja ya udah, kita andai kata kamu, saya nggak ganggu kamu, ya kamu jangan ganggu saya gitu. Kalau korban yang paling buruk pernah itu korban yang sudah sewu ya, bagian tubuhnya terpisah, dan itu korbannya emang korban pembunuhan, dan si pelakunya itu memisahkan organ-organ tubuh korban itu supaya lebih mudah untuk disembunyikan lah, dibuang gitu. Dan itu saya mikirnya manusia itu memang bisa sejahat itu ya gitu. Tapi kasus itu akhirnya terungkap? Oh, akhirnya terungkap. Karena waktu itu memang si pelaku ini mencoba membuang potongan tubuh korban itu tanpa terpisah. Tapi sebagaimana guru saya pernah bilang ke saya, tidak ada kejahatan yang sempurna. Suatu kejahatan sehati-hati apapun dilakukan oleh seseorang pasti akan meninggalkan jejak. Dan ketika itu si pelaku ini tanpa sengaja meninggalkan jejak gitu. Jadi waktu si korban ini dipisahkan anggota badannya, itu kan coba dibuang. Yang pelaku itu tidak perhitungan tuh ada saksi yang nggak sengaja melihat gitu. Oh, ini ada kelihatan ada orang, dia menggunakan kendaraan ini pada jam subuh jam segini, dan dia membuang bungkusan gitu. Dan itu di jam yang kok bisa gitu, kebetulan orang itu lewat situ gitu, dan ngelihat si pelakunya itu, dan terungkapnya dari situ. Waktu itu cuman saya ngeliat lukanya itu, dari luka-luka di tubuh korbannya ketahuan sih kenapa si pelaku ini kok terpancing untuk melakukan kejahatan segitu sadisnya sama korban gitu. Itu motifnya apa? Motifnya waktu itu sakit hati, karena sempat ada pertengkaran, lalu si korban ini secara verbal mengatakan sesuatu yang bikin pelakunya itu sangat marah lah gitu. Dan waktu itu memang ada luka yang mengindikasikan pelaku ini benci sekali dengan mulutnya korban gitu. Tapi maaf, saya nggak bisa menceritakan detail karena takutnya nanti kebayang. Oh, sama dalam forensik ya kita nggak jadiin candaan juga gitu, karena kan saya juga mikirnya kalau kasihan ini orang ini atau orang ini itu udah
udah kesakitan semasa hidupnya, terus udah merasakan sakit, dia mencoba komunikasi. Kita cuma nanggap ini, oh ya udah gitu. Jadi kita anggap aja kayak sewajar kita ketemu pasien yang mau curhat ke kita gitulah. Kita anggapnya gitu aja. Itu misalkan tadi kayaknya si ini tadi ada di sini deh, misalkan ada yang bisa ngelihat gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, toh udah kita makamkan layak, sudah kita setelah otopsi sudah kita kerapikan lagi. Ya udah kita doakan aja semoga tenang gitu. Ya, karena kalau di forensik ini setiap kematian yang saya tangani itu pasti kematian yang nggak wajar. Jadi ya kalau saya sih untuk dunia yang metafisika itu saya nggak pelajari secara langsung ya. Tapi dari beberapa pernah saya lihat juga di beberapa dari video kisah tanah Jawa juga penjelasannya, ya saya ngerti bahwa ada mereka yang tinggal di dimensi yang berbeda sama kita dan sesekali entah sengaja atau nggak sengaja ya bersinggungan sama kita gitu. Kalau di kasus saya karena tadi saya banyak menangani kematian tidak wajar, ya wajar aja mungkin beberapa ada yang berusaha komunikasi ke saya gitu. Ya saya nanggapinnya dengan ya wajar aja lah. Tapi ya saya beri pengertian kalau saya udah nggak bisa nolong lagi kok di luar ranah saya sebagai dokter spesialis forensik gitu. Jadi ya saya nggak ada niat jahat, niat saya mau menolong. Jadi ya misalkan mau coba komunikasi sekali ngelihat, sekali mendengar, ya udah enggak apa-apa gitu. Nah, biasa ngerti aja, jangan niatnya ganggu. Terus juga ngerti kalau saya udah benar-benar tidak bisa nolong lagi gitu. Dan misalkan ada yang bilang kenapa nggak coba itu apa diperdalam atau coba ini orang bilang ditajamkan nanti biar bisa komunikasi, ya saya bilang oh baiknya jangan gitu, karena nanti kan kalau saya melakukan pemeriksaan saya jadi nggak bisa fokus, saya jadi nggak bisa objektif gitu. Jadi ya menurut saya itu dunia itu memang ada, tapi saya cuman mau sebatas ya sekali bersinggungan pun nggak apa-apa. Lebih dari itu baiknya jangan. Buat mereka ya kita udah sama-sama berusaha. Saya dengan kapasitas saya sebagai dokter forensik, penyidik juga dengan kapasitas sebagai penyidik kepolisian. Terus ya yang bisa kita lakukan ya kita sama-sama berdoa. Semoga karena di sini tuh saya tuh nggak berpihak sama siapa-siapa, saya berpihak sama keadilan gitu. Jadi ya kita berdoa semoga kita nanti kasusnya selesai dengan baik, mendapat keadilan. Dan kalaupun misalkan kasusnya tidak selesai di sini, ya ingat aja Gusti Allah mboten sari, Tuhan nggak tidur.